sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio Surabaya. Sahabat Prima, selamat datang di acara baru kalau hari Jumat malam. Namanya adalah Happy Sharing. Sharing, presented by Happy Family Center and 103,8 Prima Radio Surabaya. Ngomong-ngomong soal sharing, pasti kita ngomong soal bagaimana kita bercerita, bagaimana kita curhat, bagaimana kita curcol, apapun namanya. Dan malam hari ini Yohanes Albertus nggak sendirian karena sekarang saya ada Rosi Prastio. Hai. Kita akan angkat sebuah topik yang ada di e-flyer kita, Dare to LDR. Saya ini adalah orang yang sangat tidak percaya bahwa LDR itu bisa berjalan. Oke. LDR, bentar kok. Aha. LDR itu apa kok? Oke. Redokson itu aku. Bukan, itu CDR. Beda. Oke. LDR itu long distance relationship, dan perlu kita ketahui bahwa long distance relationship itu jangan cuma beda kecamatan atau beda kelurahan. Wah, aku terpisah satu kelurahan. Oh, aku terpisah satu polsek. Itu enggak LDR namanya. Tapi LDR itu paling enggak butuh jarak sekian jam untuk bisa bertemu, dan itu biasanya berlainan kota, berlainan provinsi, sampai berlainan negara. Dan saya nggak percaya bahwa LDR itu bisa jalan. Oke, nggak percaya kalau LDR tuh bisa jalan. Aha. Kira-kira apa yang buat Koko Yoko nggak percaya Oke. kalau LDR tuh nggak bisa jalan? Yang pertama ya, ini ada beberapa hal yang saya cari. Biasanya adalah faktor komunikasi. Oke. Komunikasi itu pertama-tamanya doang lancar, lama-lama mulai jarang. Karena kesibukan masing-masing di daerah masing-masing mulai jarang. Kalau stiker DWA itu mundur alon-alon ya. Mundur alon-alon. Yang kedua adalah gengsi. Kalau sudah mulai jarang komunikasi, biasanya mereka gengsi untuk ngontak duluan. Ngomong kangen tuh gengsi buat mereka. Oke? Gengsi. Jadi mulai jarang komunikasi, mulai gengsi. Tiba-tiba muncul kata sibuk. Oke. Yang, telepon dong Yang. Manggil Eyang sih. Yang orang tua gitu. Eyangnya di? Di beda. Nggak bisa, sibuk nih. Oh ya udah. Tapi lama-lama kan kayak dikacangin ya. Lama-lama udah seperti itu. Terus Lama-lama chattingnya tambah itu ya? tambah langka. Tambah pendek. Tambah langka. Zaman dulu ada MIRC tulisannya cuma ASL. It's sex location. Kecil gitu aja. Iya. Dulu bilang, Yang lagi di mana nih? Gini. Sekian perjalanan waktu, tulisannya tinggal DMN. Iya. Di mana? Kalau SMS bisa berlembar-lembar gitu ya, 2 per berapa, 3 per berapa. Bener. Dulu kalau zaman saya masih belum ada handphone, surat Oke. kan pakai perangko, nyampenya lama. Ini kelihatan umurnya nih. Gitu. Tapi itu seru. Karena menunggu Pak Pos membawa suratnya dan memberikan itu menarik gitu loh. Ya. Terus kalau sudah gitu adalah mulai muncul masalah-masalah yang sebenarnya sepele, tapi apa ya? Efek ledaknya itu terlalu berlebihan. Masalah kecil Jadi gede. jadi gede. Aha. Masalah cuman kamu telat 2 detik menjawab teleponku. Ya kan? Kalau untuk orang bisnis biasanya diajarkan bahwa jangan istilahnya mengangkat telepon setelah dering ketiga. Dering ketiga itu adalah finish line-nya. Kring. Itu kalau orang bisnis di istilahnya di customer service atau apa, dering ketiga itu adalah batas di mana kita harus mengangkat. Oh, oke. Karena standar kepuasan manusia masih aman di situ. Batas kesabarannya. Bener. Nah, kayak gitu sih kalau versi saya, bahwa saya ini adalah makhluk yang tidak bisa percaya LDR. Oke. Cuman 4 ini tok. Sementara 4, nanti saya tambahin lagi sambil saya mikir, maklum tua. Ya kan? Oke. Tapi sebetulnya kalau buat aku sih masalah LDR ini cuman tergantung dari personnya sih kok. Aha. Kayak kalau misalnya memang kamu niat and serius ketika kamu awal pacaran sama misalnya kalau aku cewek sama cowok A ini. Semuanya balik ke komitmen gak sih kayak gitu. Komitmen mah di awal doang, lama-kelamaan hilang. Kayak koyo tuh panasnya di depan doang, belakangnya dingin. Oke, kalau komitmen nggak laku, berarti kan tergantung seberapa dewasa ketika kamu start pacaran. Kalau misalnya kamu wise enough, terus kamu kayak mature enough gitu, harusnya
apa namanya pacaran misalnya memang tujuannya untuk nggak main-main gitu. Harusnya LDR nggak masalah sih. Balik lagi ke personnya sih intinya. Pacaran nggak main-main. Padahal pacaran itu adalah playground kita untuk mengenal seseorang sebenarnya. Karena nggak ada pacaran tuh langsung serius itu susah. Pasti pertamanya adalah main-main. Nah, kita pendekatan, pencocokan. Kalau tujuannya jelas, harusnya ketika waktu pacaran terus ada masalah, kalau emang tujuannya jelas, harusnya nggak dikit-dikit ya udahlah putus. Kalau misalnya kalau LDR tuh yang deket aja gampang ngomong putus gitu kan. Apalagi jauh, LDR kan. Nah, tapi kalau memang kita serius, ibarat kalau misalnya kita married nih, kan nggak mungkin dikit-dikit cerai, nggak cocok. Ada. Iya, tapi kan maksudnya kalau artis tuh cerainya gampang. Untungnya kita masih belum artis. Oh iya juga ya. Jadi kalau misalnya sahabat Prima punya pengalaman atau pendapat soal LDR, long distance relationship agamanya gitu. Jadi pacaran jarak jauh itu yang lebih enak dalam bahasa Indonesia. Sahabat Prima bisa WA aja ke kita di 0811 30 10 38 0811 30 10 38. Apakah kamu adalah tim Kukuyo yang tidak mempercayai bahwa LDR itu bisa berjalan dengan baik, ataukah kamu termasuk tim Rosi yang percaya bahwa LDR bisa dijalankan dengan baik asal ada komitmen? Ada bukti nggak kalau misalnya kita bisa jalanin LDR itu dengan baik? Ada kok. Jadi karena aku juga tahu sebetulnya lebih banyak mungkin orang juga pesimis dengan hubungan LDR kan. Jadi aku nggak mau kesini dengan tangan kosong dong. Aku nggak mau kalah begitu saja. Iya. Jadi kalau pengacara aku tuh membawa bukti sekarang. Kalau LDR tuh sebetulnya kalau memang kamu punya komitmen dan kamu udah pacaran itu ada tujuan dan mature enough, sebetulnya bisa diusahakan. Semua itu kembali ke personnya kayak gitu. Kalau emang kamu niat, semua itu bisa diusahakan. Bukti data atau bukti hidup? Bukti hidup. Saya nggak suka benda mati. Siapa bukti hidupnya? Nih, saya bawa teman saya, Regine. Halo. Jeng. Kalau dari tampangnya mah pacarnya masih main-main ini. Aduh, kamu tuh mantan saya. Iya, enggak, maksudnya kan gitu kan. Maksudnya masih cute-cute, masih cherry bell style. Aduh, makasih loh. Bahasa Jerman itu ya, ojo ngeliat dari cover-nya. No. Jangan lihat dari kopernya. Iya, lihat dari dompetnya dulu. Lucu. Kalau pengen tahu wajahnya Regine seperti apa, bisa lihat kita di Facebook Prima Radio Surabaya. Facebook Prima Radio Surabaya. Kita lagi live di situ juga. Yes. Dan kita pengen tahu, Regine. Ini pacar yang sekarang berarti LDR-nya sama yang sekarang ya? Iya, betul. Masa sama yang dulu? Kan maksudnya kan enggak kan kita harus cari tahu. Kalau kita start dari hari ini, mundur ke belakang, sudah berapa lama perjalanan kalian? LDR-nya sudah 3 tahun. No, perjalanan penuh. Oh, penuhnya dulu. Ceritakan semua. Sudah 6 tahun. 6 tahun. Iya. Berarti pacaran mulai dari? Makanya pacaran resminya sih dari 3 tahun. Tapi udah deket itu dari aku 2014. Itu sekolahnya waktu itu masih? Kelas 9. 9 itu 3 SMP berarti ya? Betul. 3 SMP. 3 SMP. Tuh kan aku sudah bilang, depend. Saya ini paling gak percaya kalau pacaran terlalu lama, akhirnya malah jadi sebuah kebiasaan, cintanya hilang gitu. Tapi dari SMP akhirnya, istilahnya pendekatan 3 tahun, pendekatan dan cukup dekat 3 tahun. Pada saat ditembak, langsung LDR. Iya, ditembaknya pas lagi LDR justru. LDR-nya mana dengan mana? Aku di Tangerang, dia di Surabaya. Tangerang, BSD City lah itu. Iya, BSD City. Sama Surabaya. Ini terpisah 1, 2, 3, 4. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta. Tangerang pula ya, ujung kita bilang. Nah, berarti cukup jauh. Selama 3 tahun itu berjauhan terus-menerus ya. Istilahnya memang benar-benar karena memang posisi memang berbeda dunia, berbeda kota. Gimana cara jalaninya? Bagaimana caranya? Ya, jalaninya. Coba kita kasih resep buat orang-orang yang mungkin juga pernah mengalami LDR dan mungkin siapa tahu mereka juga bisa berkaca dari ceritanya Regine ini. Iya, mungkin cerita sedikit agak ke belakang ya. Jadi memang nggak murni 3 tahun pendekatan waktu itu. Ada pisahnya sebentar karena memang umur nggak bisa bohong ya kalau menurutku. Ada kedewasaan yang mengiringi atau enggak. Terus akhirnya waktu kelas 12, kelas 3 SMA itu mulai deket lagi. Dimana benar-benar kita itu fokus ke diri kita masing-masing gitu sih. Aku ngerasa. Jadi waktu kita ketemu ada kesetrum lagi itu kita udah sama-sama dewasa. Aku di kelas 3 SMA. Di kelas 3 SMA. Waktu itu satu sekolah. Aduh, aku satu sekolah, satu les-lesan, satu gereja. Jadi ketemu tiap hari. Pas putus pun ya ketemu tiap hari gitu. Sempat putus. Mungkin bukan putus ya istilahnya. Soalnya waktu itu nggak pacaran kan. Pisah gitu lah.
Jadi waktu itu kendala di umur kok. Kendalanya nggak bisa di umur. pacarannya itu, jadi mereka sebenarnya udah dua-duaan tuh sama-sama nyetrum, cuman masih kendala di umur. Jadi mereka terpaksa harus kayak mundur dulu untuk ke status itu. Kayak gitu. Padahal itu satu area waktu itu ya. Satu sekolah, satu les-lesan, satu tempat ibadah, satu gereja dan segala macam. Iya, betul. Malah bisa menjauh. Lah kok LDR bisa langgeng? Ya, makanya tadi aku setuju banget sama Cerosi bilangnya soal personnya. Jadi waktu itu kita mengawali lagi, kita benar-benar diskusi. Jadi benar-benar nggak cuma aku ada rasa lagi sama kamu gitu. Pacaran apa meeting ini kok pakai diskusi? Tapi yuk kita diskusi. Nah, kan mungkin itu perspektifnya orang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya relationship emang butuh di meeting kan gitu loh. Supaya didiskusikan kalau plus minus LDR gimana. Jadi waktu itu kita benar-benar duduk di PTC waktu itu. Terus kayak bikin tabel. Kalau LDR itu plusnya apa, minusnya apa. Jadi meeting itu tanda kedewasaan sih. Pacaran ini kayak bikin bisnis plan berarti ya. Pakai tabel ya, ongkosnya berapa nih, fixed costnya berapa nih, variabelnya apa aja gitu. Itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu mulai suatu hubungan dengan kedewasaan, semua pertimbangan itu harus dimasukkan. Benar. Nggak bisa cuman asal oke, beb kita jadian ya, kamu cuma nggak jadi pacarku udah gitu kayak go with the flow kayak gitu, itu nggak mungkin, nggak bisa. Tapi malah banyak yang kejadian bahwa dengan mengalir itu malah hubungan mereka makin oke, karena kan pacaran itu masa penjajakan. Kalau belum apa-apa udah dimitingkan, itu terlalu serius loh untuk usia muda. Karena dia, kalau aku lihat waktu itu, karena saya tua jadi saya bisa ngomong gini kan gitu. Karena waktu itu mereka kan juga cukup deket kan, dari SMP segala macam itu cukup deket, jadi mereka udah kenal lumayan, maksudnya karakter segala macam mereka siap. Terus emang mereka ini setauku faktor parents juga ikut campur. Ini orang tua udah ikut campur di masa SMA. Ini udah ikut campur. Iya, jadi makanya aku kesini nggak bawa bukti yang main-main. Karena apa? Karena aku tahu ketika mereka mau jadian itu, yang cowok itu minta izin ke parentsnya dulu, kayak gitu. Padahal belum jadian. Belum, izin dulu. Dan itu nggak berlaku di satu dia sendiri, ke saudara-saudara lainnya juga kayak gitu. Susah jadi ya? emang tipe yang maksudnya kalau kamu pacaran jangan main-main kayak gitu. Pacaran mah kalau buat saya pacaran dulu, nanti kenal keluarganya berikutnya. Karena kalau misalnya kita pacaran dalam beberapa tempo and then putus, terus kalau kita udah pamit dulu dengan orang tua nggak enak. Kadang-kadang kan kita ketemu misalnya di papasan di mall atau papasan di supermarket, lo kok nggak pernah ke rumah? Mereka PDKT-nya cukup matang sih. Ya mungkin yang bedain memang kembali lagi ke personnya gitu ya. Jadi aku mungkin dengan dipercayakan dengan kedewasaan secara natural mungkin ya, yang lebih cepat dari orang-orang pada umumnya, atau mungkin di zaman sekarang sih aku ngerasa anak-anak muda itu lebih melek sih dengan mental health, relationship building dan sebagainya. Jadi makanya mungkin mereka ngelihat pacaran itu sudah lebih jauh gitu. Kalau aku boleh bilang. Nggak tua sebelum waktunya tuh. Kadang-kadang kan kita perlu juga misalnya mengenal beberapa jenis atau karakter. Bagi saya laki ya, mengenal beberapa jenis karakter wanita terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya memutuskan saya harus choose one of the best. Ini balik lagi ke itu sih, ke personnya juga. Jadi cowoknya juga tipenya serius. Kayak gitu. Jadi cowoknya juga bukan tipe yang asal-asal pilih. Jadi sebelum dia mutusin mau sama si Regine, dia juga udah mempertimbangkan kayak gitu, kenapa dia suka sama si Regine, apa aja alasannya, plus minusnya Regine apa, dia sanggup nggak terima kelebihannya si Regine. Pacaran rasa kawin ya. Iya kan, nimbang bibit bobot bebetnya dalam banget di sini. Kalau mau pilih barang yang bagus kan harus kayak gitu kok. Iya juga sih, tapi kalau saya lihat dari kemudaan seseorang, berat banget ya mau pacaran aja. Kalau Kokoyo mau pilih barang branded harus dipertimbangkan dengan dengan teliti kan. Tapi kalau cuman beli barang di kayak pasar loak atau apa kan ya asal beli aja, nggak cocok ntar ganti gitu. Berarti ini kita lihat dari value hubungan itu dan prinsipnya lah ya. Masing-masing each other punya value yang standaris cukup tinggi di sini dan bisa match dengan format bahwa pacaran bisa serius. Sekali lagi buat sahabat Prima yang pengen melontarkan pendapat atau mungkin juga berpendapat, silakan melalui WA 0811 30 10 38 atau Instagram di Prima Radio Surabaya. Wildan udah membantu untuk nge-live kita, dan siapa tahu juga ada yang mau memberikan komentar atau memberikan cerita LDR yang cukup berat lah istilahnya, LDR yang cukup jauh. Apalagi kalau misalnya kamu pro dengan saya itu pas banget, karena memang saya nggak percaya dengan LDR gitu. Karena ada beberapa fakta yang saya cari tadi tentang hubungan long distance relationship.
Yang pertama memang LDR ini bisa dibilang ujian bagi kesetiaan. Yes, emang karena komitmen. kan pengawasannya kan susah. Masa dikit-dikit yang video call yang video call yang share location yang lama-lama bete lo digituin kan. Ujian kesetiaan tuh di situ. Itu nggak enaknya teknologi ya. Iya. Zaman dulu kan nggak bisa ya. Saya dulu gampang loh. Ngilang tuh gampang udah. Maksudnya dulu kan handphone dan SMS. Udah tinggal saya ngantuk nih, matiin. Udah gitu nggak tahu kemana. Sekarang kalau misalnya saya ngantuk nih, pura-pura dimatiin tapi nanti nyala, WhatsApp-nya nyala lagi, online lagi. Ini berdebah nggak bangun, nggak tidur, nggak lagi bangun ini sama siapa? Pasti kebaca kan. Belum lagi apa? Ketika kita iseng-iseng main sosmed, tombol hijaunya nyala udah. Ini orang nggak tidur pasti. Ya kan, jadi banyak sekali. Bahkan kalau ada yang lebih detail lagi tuh bisa tahu, oh ini orang chat dari laptop atau dari handphone. Kalau dari laptop berarti kamu masih bangun loh. Kalau dari handphone kan depannya huruf gede semua tuh. Kalau dari laptop kan huruf kecil. Bisa ada kecilnya, bener. Ada yang detail kayak gitu. Kalau sedetail itu. Dan yang berikutnya adalah LDR tuh pastinya mahal. Mau ketemu juga butuh tiket, iya kan, telepon-teleponan terus juga butuh kuota dan butuh pulsa. Gimana? Untungnya sekarang banyak free wifi ya. Iya, tapi tetap aja susah. Bagi saya itu mahal. LDR tuh mahal. Mau ketemu aja kan butuh balik lagi. Misalnya saya harus ke Tangerang mah tiket kayak minimal bis atau kereta yang misalnya itu mobil sendiri, bensin berapa, tol berapa. Perjuangannya seperti itu. Itu pun ketemu paling cuma 1, 2, 3 hari, balik udah. Habis energi lah. Mahal buat saya. Sampai di sananya mungkin masih nginep hotel lagi apa segala macam ya. Belum lagi kalau misalnya masih neraktir. Nggak ketemu misalnya. Nah, ya kan bisa aja nggak ketemu. Bisa kejadian gitu loh. Karena itu bukan daerahnya yang tinggal di Tangerang berarti aku. Oke, Regine berarti di situ. Nah, si cowoknya ke situ kan bukan daerahnya dia. Dia nggak hafal daerah Tangerang di mana, cari makanan murah di mana, apa gimana. Jadi mahal versi saya. Nggak gampang. Makanya saya nggak percaya LDR bahwa perjuangan laki-laki atau perempuan yang sama-sama ujian kesetiaan, ujian dana dan biaya. Setuju banget sih yang biaya itu. Kita pun waktu itu discuss sampai ya bilang kalau resikonya LDR itu adalah ada biaya. Benar. Yang keluar dari kantong sendiri. Benar. Terus ya kita ngelihat ini mau nggak gitu. Kayak kan? menyanggupi nggak? Ya kalau menyanggupi oke gitu. Dan waktu itu untungnya ya menyanggupi sih. Karena nggak nuntut banget sih. Maksudnya nggak misal kayak tiap 6 bulan datang ya. Tapi cinta itu butuh kontak, termasuk kontak fisik. Setuju. Ya kan kadang-kadang ngedate itu perlu. Kenapa? Karena ya itu tadi bagaimana kita melihat gayanya dia ketika kalap di mall misalnya atau kalap di tempat makan itu. Jadi malah kalau saya bilang LDR itu malah kadang-kadang pacaran malah yang nggak kenal satu sama lain kalau versi saya. Karena kan kontak fisiknya nggak ada nih. Misalnya yuk nonton yuk, nggak bisa. Paling nonton bioskop di TV tuh. Wah, Kevaganza, nonton bareng yuk gitu. Begitu mau video call terus juga lama-lama juga nggak enak. Apalagi kalau misalnya ketemu dengan salah satu pihak yang maaf kata posesif. Itu ruwet sekali kalau versi saya. Gitu. Gimana, Ros? Udah mulai berubah pemikiran? Enggak sih kalau udah mulai ganti haluan. Jujur aja sebetulnya aku juga dulu itu tipe yang nggak terlalu bisa percaya LDR sih. Jadi beberapa kali diusahain LDR juga susah kayak gitu kan. Tapi mungkin aku pikir waktu itu semua itu ini dari pengalamanku sendiri ya kok. Yeah. Jadi kayak aku ngerasa memang yang diomongin Kokoyo semua itu sebenarnya betul, masuk akal. Itu secara manusia emang kayak gitu dan aku menjalaninya juga susah. Tapi setelah aku melihat si Regine ini, aku flashback dan aku bilang kayaknya waktu itu aku yang kurang mature kayak gitu. Kayak pacaran tuh cuman buat sekedar status terus main-main kayak gitu. Ya istilah kata kayak tadi Kokoyo bilang lah, kita kan masih pengen coba ini coba itu, maksudnya cocok enggak ini segala macem. Tapi kalau aku lihat dari si Regine ini dia kayak dari start awal itu PDKT-nya mateng. Jadi waktu PDKT itu bukan cuma sekedar tanya lagi apa, di mana, ngapain, udah makan belum. Bukan cuma itu toh yang tanyain. Jadi mereka tuh benar-benar mendalamin karakter. Udah gitu mereka ngeliat family-nya gimana. Terus mereka sudah punya mindset kalau pacaran itu ya serius. Nah, waktu itu aku ingat mindsetku bukan untuk serius sebetulnya. Ya mindsetku jalanin dulu lah. Nanti kita lihat mengalir kemana kayak gitu loh. Jadi kalau kita ibarat kita mau start something gitu, kalau ada tujuan sama nggak ada tujuan tuh beda kayak gitu. Jadi aku dengan melihat adanya si Regine ini, aku lihat ternyata LDR tuh emang bisa diusahakan. Emang struggle-nya jujur lebih banyak daripada yang berdekatan. Banyak orang kan bilang deket aja masih banyak masalah, apalagi jauh kan. Tapi aku lihat
kalau dua-duanya emang punya komitmen untuk mengusahakan, nggak dikit-dikit putus, dikit-dikit putus. Jadi ketika memang ada masalah mungkin ambil waktu atau gimana, itu bisa diusahain. Nah ini mungkin aku juga pengen belajar dari si Regin. Coba. Gimana kalau waktu apa namanya? Ada masalah. Ada masalah, ada mungkin konflik. jenuh atau trustmu lagi menurun, kayak gitu. Mungkin emang terdengar sangat teori ya, tapi memang kenyataannya sih komunikasi. Bener-bener. Aku tuh suka heran ya sama orang-orang yang pacaran terus kayak sungkan ngomong ke pacarnya tentang dia apa yang dia rasakan gitu. So kayak aku takut lah kalau aku ngantuk mau tidur sebenarnya, terus nanti dia merasa dia nggak diperhatikan. Benar. Nah tapi kalau dalam hubunganku dengan pacarku ini, ketika kita ngantuk, ya bilang gitu kayak ya udah besok ya, dan yang diomongin tuh ya menerima gitu. Jadi udah kesepakatan di awal, bener-bener bangun komunikasi yang sangat terbuka. Terus yang menerima komunikasinya itu juga harus menerima, maksudnya mau mengalah gitu, menyesuaikan. Tidak terjadi perdebatan kusir yang aku mau tidur ya. Ya udah kamu tutup dulu. Enggak, kamu aja tutup dulu. Kamu tutup dulu. Itu sampai subuh tuh. Akhirnya nggak tidur mereka berdua. Akhirnya mereka mati karena kekurangan darah ya kan. Ya kan bisa jadi kan, sering banget bahwa orang kan gitu, udah kamu terus tutup akhirnya dulu. berantem sendiri. Benar, berantem sendiri. Kalau enggak, kadang-kadang kalau ceweknya terlalu posesif, nggak usah ditutup. Biarkan aku mendengarkan suara dengkuranmu, hendusan nafasmu. Aduh, itu kalau zaman dulu pulsa bengkak ya. Iya, saya bilang, waduh. Karena saya sendiri juga gitu, kadang-kadang kalau terlalu lama, apalagi zaman dulu udah siaran acara morning show cukup panjang, malam juga harus telepon. Kadang-kadang sambil telepon, saya speaker gitu, saya sambil main PS, udah ngomonginnya, karena menurut saya udah over communication, menurut udah saya juga terlalu capek juga ngomong. Perlu itu ya me time ya. Benar. Oke, masih di Happy Sharing presented by Happy Family Center, dan hari ini kita bahas soal Dare to LDR. Yes. Berani nggak untuk LDR? Dan kita juga buka WhatsApp ya di 0811 30 10 38, 0811 30 10 38. Yang mau komen-komen soal LDR silahkan, punya pengalaman silahkan. Instagram live kita di @prima_radio_surabaya. Wildan, ada yang tanya-tanya atau ada yang komen? Oke, ntar saya lihat dari Instagram dulu. Jessica SMK 1, oke, terima kasih, selamat bergabung. Kathleen Diandra juga terima kasih. Jessica Lauren juga ya, tanya boleh, nggak ada karena saya LDR beda perasaan. Oh iya benar, kan ada LDR itu beda perasaan. Kalau itu berat banget itu. Saya cinta, dianya enggak. Ya. Kalau itu iya, kayak ini beda keyakinan. Saya yakin saya ganteng, saya bilang enggak kan. Susah kalau itu. Thank you Wildan. Oke. Live Instagram di @prima_radio_surabaya. Dipegangin sama Wildan terus nih gitu. Dan live video ya di Facebook kita Prima Radio Surabaya, silakan. Ini ada beberapa yang sudah menonton kita juga. Moga-moga bisa membantu juga. Jadi cerita-cerita soal long distance relationship ini memang gak gampang, susah, tapi sempat gak ketika LDR itu akhirnya terjadi suatu konflik yang tidak bisa diselesaikan cuma dengan by phone atau by WA, harus face to face ketemu? Kalau pengalaman pribadi belum sampai sih. Justru masalah-masalah yang kayak gitu munculnya waktu ya sedang ketemu intens ini, misal kayak malah ketemu malah bermasalah. Iya, makanya sih sebenarnya bagi beberapa orang LDR itu mungkin dibutuhkan ya, kayak aku sebenarnya mungkin butuh hubungan LDR gitu supaya bisa ngerasa kangen, supaya waktu di sana pun tetap bisa produktif tapi ada yang jagain gitu, maksudnya ada yang megangin gitu di kota lain. Jadi menurutku ya mungkin bisa jadi nggak semua orang cocok buat LDR juga sih. Ada yang namanya law of distraction, jadi hukum satu godaan tertentu ketika saatnya butuh benar-benar diperhatikan, tapi si orang yang LDR ini, yang cowoknya misalnya tidak dalam posisi yang bisa memperhatikan cukup banyak, akhirnya ada pihak ketiga yang nembus di situ untuk memberikan perhatian lebih. Sempat tergoda nggak? Jujur aja, maksudnya kita nggak usah karena cowok enggak. So, pengen tahu aja, sempat nggak ada momen di mana si cowok ini memang benar-benar nggak bisa ngasih perhatian karena sibuk tadi, tiba-tiba ada pihak ketiga yang nyelonong masuk dan perhatiannya itu mungkin jauh lebih manis daripada perhatian dengan si yang kita lagi jalanin ini. Ya sebenarnya sih soal begitu-begitu udah sepakat sama pacarku itu untuk selalu dikomunikasikan gitu sih. Dan ya sempet cuma kerasa kesetrum dikit gitu ya. Tapi pun langsung bilang, dan ya akhirnya dia pun tahu kalau ada yang perlu dievaluasi gitu. Maksudnya dalam arti kayak oke, berarti aku harus
kasih kamu perhatian lebih gitu. Jadi makanya sih kuncinya dikomunikasiin meskipun itu kerasa tabu gitu ya. Maksudnya kayak berarti kan aku yang nggak bener gitu nggak sih? Padahal kan nggak sih, aku belajar juga dari Cero sih, maksudnya itu sesuatu yang manusiawi harus diakui, itu malah jadi menyelamatkan gitu lah ya ibaratnya. Karena ada beberapa konsep yang mengatakan tidak perlu semua cerita atau semua kejadian dibuka dengan pasangan maupun calon pasangan. Kadang-kadang ada yang seperti itu untuk menutup supaya tidak memperpanjang masalah. Karena ketika nanti dibuka, kadang-kadang ini jadi tiap kali ada konflik ini diungkit-ungkit terus nih. Ini terus jadi senjata andalan buat lawan debat kita ini untuk memberikan skakmat buat kita. Tuh kan yang dibahas itu lagi, tuh kan yang itu diungkit-ungkit lagi. Nggak gampang loh. Gimana Ros? Kamu pernah mengalami hal yang pernah LDR gak sih? Pernah sih, tapi nggak bisa berjalan lama ya, nggak more dari 1 bulan sih. Tuh kan, harusnya ikutlah sekte saya tidak percaya dengan LDR. Karena aku merasa banget waktu itu memang aku nggak dewasa. Jadi kan aku udah bilang kan, maksudnya kenapa penyebab aku nggak bisa melakukan LDR. Itu pun juga terjadi sama suamiku yang sekarang kan. Itu kan dulu waktu itu aku di KL, dia di Surabaya. Habis kenal terus kan aku mesti balik KL terus kita jadian gitu kan. Nggak bisa kalau KL itu kalau misalnya sahabat Prima nggak tahu itu Kapasan Lor ya. Sebenarnya deket sih, cuman beda beberapa kecamatan aja udah nyampe gitu. Tapi kalau aku yakin itu jauh mau apa? Iya. Jadi berbeda negara waktu itu. Iya, berbeda negara dan aku pun juga mengalami kesusahan, apalagi zaman itu kan masih SMS, aku di asrama lagi waktu itu. Susah, makanya aku milih waktu itu balik ke Indo kan. Karena aku bukan tipe yang tadi Regine bilang kan, memang mungkin ada orang yang nggak fit untuk LDR kayak gitu. Nah aku waktu itu nggak siap untuk LDR emang. Tapi aku pikir balik lagi karena aku belum dewasa kayak gitu. Jadi aku pikir kalau misal bisa kayak Regine gitu ya, aku waktu dari PDKT udah benar-benar bukan dari PDKT, tapi dari sebelum aku punya cowok, aku udah tahu aku mau tipe yang gimana. Aku mau cowok yang gimana, aku mau diapain, maksudnya oleh cowokku ini mau kira-kira aku ini mau di-treat gimana kayak gitu loh. Jadi semua tuh kalau udah aku list terus gitu. Abis itu aku ketemu sama itu cowok, berarti kan aku udah ngerasa kayak oh ini tandanya nih. Jadi aku nggak mungkin main-main dong, karena aku sudah dapat yang aku mau kayak gitu. Terus punya tujuan kayak gitu, kayak tahu aku pacaran ini buat apa sih kayak gitu loh. Aku kan tujuan sebenarnya kita nih married apa segala macam kan, pengennya cari partner kan. Kayak gitu. Jadi kalau kayak tadi si Regine bilang dia sama cowoknya tuh nggak sungkan apa segala macam, emang dia sama cowoknya tuh belak-belakan banget. Si Regine kok dulu kita kan masih jaim, jadi bulan pertama itu ketemu harus cantik. Udah gitu keluar harus dandan perfect kayak gitu. Bener, kan. Nanti alis kiri kanan harus seimbang harus gitu ya. Jadi kalau dulu awalnya pacaran tuh persiapan 1,5 jam. Ntar 6 bulan pacaran berkurang menjadi 1 jam. 1 tahun pacaran nggak perlu ngapa-ngapain. Iya, sudah terima saya apa adanya ya, jangan nolak, udah terima. Itu kalau masih jalan. Kayak gitu. Jadi dia benar-benar arahnya emang untuk cari partner kayak pasangan gitu. hidup lah istilahnya. Bukan cuma sekedar buat gandengan atau trofi piala kayak gitu. Cowokku ganteng loh, cowokku keren loh, cowokku pemain basket loh, cowokku ini itu. Enggak. Jadi memang dia tujuan cari partner dan aku rasa dia dapat poinnya itu. Terus ditambah banyak faktor yang emang mensupport dia kayak lingkungan. Jadi kalau kalian mau pacaran LDR, aku saranin emang harus punya teman-teman yang mensupport untuk hal itu kayak gitu. Jangan punya teman yang kayak Koko Yogi bilang nggak usah LDR lah kayak gitu, nggak mungkin bisa kamu. Ya kira-kira kamu akan berat kayak gitu. Parents juga support kayak gitu, cowoknya juga punya pengertian. Terus personnya sendiri, intinya kembali ke personnya. Kalau personnya mature sebenarnya bisa sih. Aku merasa waktu itu memang aku kurang mature. Kayak jadi gitu. Balik ke Indonesia dari Kuala Lumpur balik ke Indonesia berarti ngorbanin sesuatu yang di Kuala Lumpur dong. Iya. Ya kan? Iya. Berarti ada yang dikorbankan, cukup mahal berarti hubungan ini. Dan untungnya nggak sia-sia sih. Nah, kan gitu. Belum tahu waktu itu. Belum tahu itu sia-sia atau enggak kan belum tahu, tapi kok nekat istilahnya, mungkin sudah sekolah atau karir yang dibangun istilahnya baru beberapa bulan di sebuah negara di Malaysia tiba-tiba ditinggalkan demi seseorang yang waktu itu juga kita belum tahu apakah akan jadi atau tidak, dikorbankan sedemikian. Mikir cukup optimis sih, kalau aku sama ini nggak jadi, aku masih bisa laku lah kayak gitu. Iya, tapi kan opportunity loss kan, kehilangan sesuatu yang masih mungkin bisa dirintis lagi kan. Waktu itu kan masih umur berapa? Biaya lagi, harus ke sana lagi, nata lagi. Sementara waktu udah di sana, udah di asrama segala macam kan, paling nggak langkah awalnya udah ada, first stepnya udah jalan, nggak second step, third step juga udah jalan terus. Tapi makanya kalau misalnya dikorbankan dan balik, itu kan berarti
Dan belum tentu juga waktu itu kan kita nggak bisa meramal ke depan seperti apa. Apakah Enggak, aku tipe yang cukup kalau dalam hal relationship aku cukup optimis sih sebetulnya. Jadi kayak aku merasa, aduh nanti aku dihujat ini. Tapi aku merasa happy sharing adalah saat dimana kita benar-benar bisa mencurahkan semua, istilahnya curhat itu benar-benar total dan nggak apa-apa sebenarnya, karena kita berbicara seperti Regine bilang tadi, komunikasi itu adalah salah satu kunci. The key of success adalah kunci kesuksesan. Sebenarnya saya cuma balik-balik kata gitu kan, aku merasa buat juga, apa saya ngomong. apa namanya, kunci suksesku waktu itu aku merasa kalau misalnya aku sudah mantep sama ini cowok, aku yakin pasti jadi kayak gitu. Karena sebetulnya aku tipe yang kalau mau sesuatu kekeh untuk mengejar ya istilahnya. dan bisa mendapatkan. Kayak gitu. Ya. Si Regine pakai doa-doa segala nggak sih kalau kayak gitu? Karena kadang-kadang namanya orang pacaran, lu pacar aja pakai doain, ya kan? Kadang-kadang putus ya sudah lah, nggak ada ikatan apa-apa. Itu sering sekali yang muncul dari beberapa orang yang sempat saya dengerin gitu. Kalau aku dari awal udah pakai doa kenceng juga. Pakai puasa nggak kamu? Waduh. Soalnya memang kebetulan yaitu si lingkunganku, kebetulan komunitasnya yang memang sangat mendidik aku, maksudnya segi mindset dan juga segi ini ya mentalnya gitu. Jadi aku ya prepare for the best gitu sih untuk this relationship. Not prepare for the worst, but prepare for the best. Oh mungkin kadang-kadang istilahnya kan, menyiapkan yang terbaik gitu, the best I can do gitu. Malah the bestnya bukan worstnya. Kadang-kadang orang kalau kamu bilang kamu harus prepare for the worst dong. Mungkin prepare for the worstnya kan bukan berarti kita prepare worst dengan jelek worst case gitu lah istilahnya, kasus yang paling mungkin kan untuk worst case kita tetap mempersiapkan dengan yang terbaik gitu kan. Jadi ya dengan dengan menyatakan semuanya di awal, pahit-pahitnya nanti bisa selingkuh atau apa, salah satu challenge-nya yaitu udah diomongin pahit-pahitnya di awal gitu. Dan kayak mau nerima apa enggak gitu sih. Selain kontak dengan si cowok, katanya hubungan dengan orang tua juga cukup baik. Apakah masih juga istilahnya atau bikin grup WhatsApp keluarga gitu, kirim-kirim stiker gitu kan? Pastilah, emang Ko Yoyo nggak ada grup WhatsApp keluarga? Sampai sekarang tidak ada. Kan? Bahaya. Oh iya. Bahaya. Mending japri. Kalau versi saya sih gitu, karena gitu ya? kadang-kadang grup WhatsApp keluarga kalau udah terlalu gede, banyak hal gak penting muncul. Akhirnya apa? Kirim-kiriman hoax. Saya ini sangat menjaga bahwa jangan sampai kirim-kiriman hoax. Kan keluarga inti maksudnya kok. Kalau keluarga inti, istri dan anak. Enggak sih, kita pakai japri aja, nggak usah langsung. Karena gitu. Karena nanti takutnya anak saya malah tahu kebiasaan bapaknya seperti apa. Ups, gitu ya. kan. Jadi kayak bapaknya ngadepin bapaknya lagi. Iya, anak saya kan lihat, aduh, ayahku memalukan. Cowok lagi dua-dua kan? Oke, kita tukarkan ayah saya dengan kulkas baru kan gitu. Tapi akhirnya ada hubungan ya, istilahnya menjalin hubungan juga dengan orang tua, dengan istilahnya calon mertua kalau kita bilang seperti itu. Dan gimana caranya mereka mengkomunikasikan hal-hal seperti itu? Menjalin sih, karena dari PDKT pun khususnya pacarku ya ke orang tuaku itu ya sudah sering ke rumah dan sebagainya. Jadi dan meskipun kamu di Jakarta, dia masih sering main nggak sih? Ke Jakarta? Nggak ke rumahmu apa segala macam? Oh kalau itu enggak ya nunggu ada aku. Ya nggak kurang aja langsung halo tante. Tapi masih ketemu di gereja kan, setauku. Iya, tapi memang kan kembali ke tipikal orangnya ya. Mungkin kalau si pacarku ini memang tipikal yang suka ketemu orang gitu, mungkin dia akan melakukan hal itu, tapi kebetulan dia memang introvert. Jadi dia memang menghindari ketemu orang. Live di Instagram Prima Radio Surabaya ada pertanyaan dari Birji Meliana, mau tanya bagaimana maintain love language Anda tetap terisi dengan baik. Dulu kan ada istilahnya 5 love language itu ketika LDR. Kalau words and gift kan masih bisa, kirim-kiriman masih bisa, tapi untuk yang quality time, ya kayak saya bilang tadi, physical touch dan acts of service. Itu gimana? Birji Meliana, terima kasih. Moga tetap stay tune ya. Silakan udah diarahkan ke yang jawab nih. 5 love language ini kan sekarang ini lagi tren katanya, dan kadang-kadang orang tuh memakai itu sebagai istilahnya kisi-kisi untuk hubungan yang baik. Nah ini 2 dijalani bisa, tapi yang 3 ini kayak physical touch segala macam, acts of service. Physical touch, touch sendiri. Aduh sedih banget. Sedih. Kadang-kadang perlu kan dipeluk. Kadang-kadang ada momen di mana wanita itu mengalami sisi yang paling kelam, misalnya lembah yang paling dasar, dan dia itu butuh dipeluk sebenarnya, nggak butuh. Setuju. Nggak butuh dia apa-apa, dipeluk aja udah nyaman, udah tenang gitu. Posisi apa? Posisi jablay. Iya kan? Waduh.
jarang dapat belalai. Buat gajah maksudnya. Iya. Tapi seriusnya seperti itu sih. Gimana itu yang 3 love languages yang lain gimana caranya? Kalau aku kan juga sebenarnya love language-ku itu physical. Oke. Jadi aku pun mencurahkan itu sebenarnya ke teman-temanku juga. Dalam arti yang teman-teman cewek yang memang aku bisa percaya komunitasnya, pacarku juga tahu. Dan di situ aku ya mencurahkan atau mengisi gelas cinta, kalau bahasanya cewek sih. Mengisi gelas cintaku ya dengan sentuhan dia dari orang-orang itu sih. Oke. Ya, dan ya meskipun muncul miskomunikasi juga, tapi dia karena menyadari kebutuhan love language-ku itu, jadi ya dia nerima akhirnya. Pasangan love language-nya? Juga touch sih. Iya, juga sentuhan. Jadi dia cari suaminya Rossi, peluk dua saya dulu gitu kan. Nah itu enggak. Mereka ya, suamiku dan pacarnya dia setipe. Oh iya. Loh, setipe berarti kan sama touch dong. Ketika mereka ada sesuatu kan pinjem bahu dong, buat apa? Buat bersandar. No, karakternya sama-sama introvert, jadi kayak kalau ada masalah disimpan dalam hati sendiri. Tapi kan laki-laki emang gitu, ketika ada masalah, contoh kita ambil saya lah, gak usah susah-susah gitu. Saya ketika ada masalah, saya pasti lebih banyak diam. Kenapa? Kadang saya nggak pengen ngerepotin pasangan. Saya tahu mungkin bebannya udah berat, ngurus rumah tangga, ngurus anak dan segala macam. Masa saya harus tambahin dengan beban saya lagi? Kadang-kadang saya justru Tapi cerita ke orang lain nggak? Enggak. Saya bukan tipikal orang yang suka curhat. Malah saya sering dicurhatin. Nah dari dulu waktu siaran di zaman-zaman gak enak juga sama. Saya jarang membongkar istilahnya masalah saya, termasuk misalnya di sosmed dan segala macam. Orang lihat sosmed saya pasti taunya cuman ini yang kata-kata lucu, kata-kata receh dan segala macam. Tapi mereka nggak pernah tahu kalau saya lagi celekitan lagi. Terus akhirnya masalahnya selesainya gimana kok? Sometimes saya kayak apa ya, kalau mau bilang ke bahasa kasar kayak kesombongan diri sendiri bahwa saya mampu untuk nyelesain sebenarnya. Tapi kan pasti ada masa-masa kayak proses galaunya, bad moodnya apa segala macam. Ngeredam itu semua gimana? Nggak ada. Saya paling ya saya lampiaskan ke olahraga, saya lampiaskan ke hal-hal istilahnya ya itu tadi sisa hidup saya mah olahraga doang sekarang, mau basket lah, mau sepeda dan segala macam, itu pergerakannya di situ. Nah itu sama sih kok, kalau tadi ngomong masalah love language ya. Kalau aku bilang, jadi kalau misalnya dia kayak si Regine ini, dia love language-nya kan physical touch tuh yang pertama kan. Dia bisa ngelampiasin, jadi kayak love language tuh sebenarnya nggak cuma kamu dapat dari pasangan doang kayak gitu. Betul. Love language kan bisa kamu dapat dari family, bisa kamu dapat dari teman. Emang setiap yang ngasih kayak misalnya keluarga, teman, pasangan tuh akan memberikan sensasi yang berbeda, ya kan. Tapi bukan berarti nggak bisa mengisi. Kalau memang dalam bahasa aku sama teman-teman di yang curhat ke aku tuh, aku mesti bilang itu gelas cintamu kayak gitu loh. Temen juga bisa ngasih kamu mengisi love, bisa mengisi kamu love. Sisanya kalau dalam hal physical touch apa segala macam itu bisa dilampiaskan ke hal lain, kayak tadi Kokoyo bilang olahraga apa segala macam. Nah kebetulan aku lihat si Regine ini juga tipe yang suka aktif di kampus kayak gitu. Kayak gitu dia tipe yang aktif banget, ngambil kegiatan ini kegiatan itu, dan itu sebenarnya membantu sih. Kayak pulang rumah kan udah capek kayak gitu. Apa itu bukan sebuah pelarian untuk supaya tidak ada waktu kosong? Dibilang pelarian boleh, gitu? Tapi kan maksudnya membantu kan, kayak gitu, sampai nanti harinya dia akan bertemu dengan cowoknya. Kan kalau long distance kan berarti kita harus punya banyak tools untuk membantu kita bertahan. Intinya kan kita harus survive. Saya setuju kalau itu. Intinya kan kita mau harus survive dalam merit apa segala macam kan, kita perlu banyak tools nih. Gak bisa cuman kita ngandalin cuman alasan aku nggak dapet physical touch dari kamu beb, jadi kita putus aja kan, nggak masuk akal kan kayak gitu. Itu kalau pacaran oke lah, tapi kalau sekarang nikah and then terpaksa harus LDR. Nikah malah lebih gampang, ada anak udah nggak kepikiran kali ya. Suami. Cuman pembenih. Dan love language-ku untungnya bukan physical touch juga. Kayak gitu. Soalnya menurut saya juga kalau sudah nikah mah susah. Godaan terlalu besar. Itu makanya kan setiap hubungan itu harus di-maintain kayak gitu, makanya dari pacaran itu sampai married, punya anak segala macam itu kan ada yang dibilang itu harus di-maintain kan. Jadi kayak misalnya suami istri harus tetap ada waktu quality time. Mungkin kalau LDR suaminya waktu pulang ada waktu ngedate apa segala macam, anaknya dititipin dulu kayak gitu kan. Terus kalau pacaran sama, jadi maksudnya mungkin ada caranya mereka sendiri untuk maintain kayak gitu. Mungkin satu hari ngomongin deep talk atau apa kayak gitu. Saya tadi membuka beberapa situs berita dan itu menceritakan soal LDR. Jadi ceritanya adalah wanitanya jadi TKW. Kan TKW itu kan cukup jauh ya, ini kan udah nikah. Si laki di sini dan rata-rata ya
rata-rata yang saya tadi baca itu 70% itu laki-lakinya pasti akan kawin lagi. Karena kan TKW kan istilahnya lingkup desa ya, biasanya kan di area desa atau area kota-kota kecil pergi, padahal mereka udah punya baby, udah punya anak, tapi kok banyak kan gagal. Gitu. Iya. Emang kalau misalnya kalau kayak TKW itu kita balik lagi ke tadi yang aku bilang faktor lingkungan. Udah gitu kalau tadi si Regine bilang kan dia doanya kenceng kan. Yes. Yang aku juga lewatin dulu kayaknya juga doa kayak gitu. Jadi kalau emang LDR itu perlu faktor rohani itu perlu. Udah gitu faktor lingkungan juga perlu. Pendidikan juga perlu. Prinsip hidup juga perlu. Jadi semua itu nggak bisa dilepas. Kita hidup tuh kan memang banyak faktor yang menopang kita jadi satu kan. Kalau kayak TKW segala macam, kita nggak tahu teman-temannya di sana itu gimana. Kalau teman-temannya lainnya udah lu merit lagi aja apa segala macam, ya dia ngeliat ya enak juga ya. Iya. Dan kalau namanya something yang melawan kodrat tuh memang kelihatannya memang kayak enak kayak gitu kan. Iya, bikin dosa tuh enak sih. Iya, bikin jujur dosa itu fakta enak, kayak gitu. Dan kalau sudah itu kan kayak drugs kan, begitu kamu coba sekali kayak semakin tenggelam dan tenggelam, nggak tahu gimana caranya keluar. Bener. Kayak gitu. Nah, itu makanya balik lagi ke faktor lingkungan, familymu gimana, kayak gitu. Makanya kalau semakin kamu LDR, kamu harus benar-benar pilih teman-temanmu itu gimana dan apa kayak gitu. Jadi salah satu pendukung faktor LDR justru circle-nya berarti ya. Secara circle pertemanan, circle komunitas dan segala macam itu adalah circle yang harusnya mendukung. Rohani juga penting banget sih. Gitu. Masih di Happy Sharing presented by Happy Family Center. Kita masih ada di 103,8 Prima Radio Surabaya. WhatsApp juga silahkan ya 0811 30 10 38. IG Live kita ada di @PrimaRadioSurabaya dan Facebook Live kita ada di Prima Radio Surabaya juga. Oke, dari live masing-masing ada ada yang nggak masuk nggak? Ini ada Ira ini penyiar sini ya. Ira ini ikutan aja. Nanti aku malah berpendapat enak LDR bisa mendua atau meniga. Wih. Tapi emang tantangannya sendiri sih ya. Tantangannya iya. Kalau misalnya tadi si Regine bilang LDR dia nggak apa-apa, malah short distance relationship malah jadi masalah. Jadi emang setiap hubungan itu ada fasenya lah kalau aku bilang ya. Jadi kita ini kan hidup maupun berhubungan, berpacaran apa segala macam itu semua kan kita itu perlu proses. Kita hidup kan ada yang ngomong kan, hidup adalah proses. Kayak gitu kan. Jadi dalam pacaran pun itu sama. Kalau misalnya kamu dalam LDR sukses, belum tentu kamu waktu berdekatan itu sukses karena tantangannya itu akan berbeda. Betul. Kayak gitu kan. Jadi ya balik lagi ke personalnya dan kedewasaan. Intinya ketika kamu mau do something, modalmu itu harus kuat. Kayak gitu. Kayak kamu mau buka bisnis A, modalmu harus kuat dulu. Sama dengan hubungan ini. Semakin kuat modalmu untuk melangkah, kamu akan semakin bisa mempertahankan. Kayak gitu sih. Kenapa saya nggak percaya dengan LDR itu adalah salah satunya itu ketika nanti mereka akhirnya istilahnya menikah, mereka udah di short relationship, akhirnya kebongkarlah istilahnya kebiasaan-kebiasaan buruk satu dengan yang lain dan kadang-kadang itu tidak bisa diterima. Kok nggak tahu dari dulu? Lalu LDR gimana caranya tahu? Perlu waktu kan, makanya waktu abis dari LDR, aku ada teman juga selain transisi ya berarti ya. Kita butuh ada harus masa ada transisi bener. Aku ada teman juga dia kayak Regine gitu. Jadi dulunya dia sekolah di luar negeri juga. Waktu LDR adalah maksudnya memang problem kerikil-kerikil, tapi selalu bisa selesai. Aman. Ketika berdekatan kok jadi bukan kerikil lagi, jadi batu gede kayak gitu. Jadi memang perlu ada namanya masa transisi. Jadi kalau abis LDR jangan langsung kayak ke step berikutnya kayak gitu kan. Kebiasaan orang kan LDR aja lewat. Iya, masa gitu aja nggak lewat. Ternyata enggak, perlu transisi juga karena masalahnya akan berbeda-beda. Benar-benar. Mengetahui kebiasaan satu dengan yang lain itu perlu kan. Makanya tadi bilang adalah istilahnya touch itu adalah salah satu momen di mana kita akhirnya tahu. Kebiasaan secara fisiknya juga sama bahwa ada momen-momen di mana fisik itu juga nggak bisa menipu. Contohnya adalah karakter bau badan. Serius ketika LDR mungkin kita nggak tahu pokoknya ketemu adalah wangi. Tapi ketika semakin dekat lama-lama ini orang kok bau sampah ya. Saking parahnya kan gitu. Selama ini nggak tahu. Tiba-tiba setelah menikah dan segala macam, mulutnya bau parah, kakinya bau parah. Itu kita ngomong seperti sesimpel itu aja lah, sesimpel itu. Paling gampang sebetulnya kalau misalnya orang kan dulu bilang makanya bibit bebet bobot itu kan. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu pasanganmu seperti apa, lihatlah ketika dia bersama keluarga. Bagaimana dia men-treat orang tuanya, gimana dia waktu liburan sama parentsnya, ya kira-kira keluarganya gimana, terus waktu dia sama keluarga gimana, ya begitulah dia. Kayak gitu. Biasanya paling gampang gitu sih kalau memang mau shortcut kayak gitu.
pengen tahu kira-kira pasanganmu tuh gimana sih. Tapi memang berat banget loh yang namanya LDR itu, istilahnya untuk menjembatani dan segala macam ya. Oke. Ini ada juga lihat live di FB, saya buka FB tapi nggak ada yang live. Jadi Facebook itu istilahnya like dulu ya, istilahnya follow dulu ya. Ini kan Prima Radio Surabaya ini page ya. Di like dulu, terus nanti bisa lihat videonya, watch ya, ke arah watch berarti ya. Iya, ke arah watch berarti. Jadi habis memfollow atau like itu, nanti kita lihat ke arah watch itu nanti bisa lihat live baik melalui Facebook atau enggak ke Instagram @primaradiusurabaya. WhatsApp juga silakan ya 0811 30 10 38. Ini ada yang saya temukan tadi sambil ngomong kita cari-cari dan ini menemukan ada keistimewaan yang hanya dimiliki oleh pasangan LDR. Nah, bukannya saya mau tetap teman ini, yang pasti ini ada yang berkata bahwa kalau misalnya kalian LDR, kalian akan lebih menghargai pentingnya yang namanya berkomunikasi. Dibandingkan yang short ya. Dan komitmennya biasanya udah terlatih sih ya. Karena LDR itu kan ngelatih trust kan kayak gitu. Jadi kalau emang mau LDR tuh modalnya baru berangkat dari yang namanya trust dulu sih. Kalau nggak ada trust pasti bubar lah di tengah itu. Bagi pasangan LDR sudah kebal dengan yang namanya setan pihak ketiga. Karena itu yang sudah jadi ya. LDR yang sudah menjadi belum yang raw. Keistimewaan yang dimiliki oleh pasangan LDR yang lain adalah ikatan batin dengan pasangan kuat. Ini unik, kok bisa ya? Padahal kan mereka jauhan, tapi kenapa batinnya kadang telepon, kamu sakit ya? Lu kok tahu? Nah, gitu. Kamu sakit ya? Lu kok tua? Kok tahu? Pacaran sama orang tua ternyata. Ini aku juga penasaran. Emang bisa begitu, Tarejin? Sebegitu itukah? Connect-kah kalian? Mungkin koneknya ketahuannya waktu lagi bareng ya justru. Ya, tapi menurutku wajar sih karena komunikasinya kan tetap di-maintain tiap hari. Dan bahkan lebih intens daripada yang aku lakukan di real life-ku gitu. Jadi ya masuk akal dong kalau muncul chemistry lebih kuat sama ya pacarku gitu. Apalagi mereka kan udah 6 tahun ya. Kalau 6 tahun gak kebangun chemistry sih gak tahu waktu pacaran ngapain aja ini. Bener. Iya. Mabel Bahari yang kemarin di Narsum bilang bahwa halo Cece Mabel. LDR-nya dulu cuma Bali sama Surabaya. Jadi itu jauh loh Bali Surabaya. Jauh. Iya, terpisah selat. Intinya nggak bisa ketemu tiap hari itu udah jauh sih. Benar. Pokoknya kalau sudah beda kota atau beda tempat itu sebenarnya ya sudah bisa dibilang sebagai LDR. Iya. Nggak gampang untuk itu. Terima kasih Mabel Bahari, Lisa Gita, Ernaso 29 juga terima kasih. Kita lagi mengecek. juga pernah LDR dia bilang tadi. Jadi kalau misalnya ada juga yang mau streaming bisa memakai aplikasi Suara ya untuk bisa mendapatkan istilahnya online. Mungkin radionya adalah radio yang agak susah untuk menangkap ke 103,8. Itu bisa jadi juga karena radio digital sekarang suka aneh-aneh, lompat-lompat lah, analog apalagi. Jadi bisa pakai aplikasi namanya Suara, nanti cari Prima Radio Surabaya atau paling gampang ya live Facebook maupun dari Instagram. Dia bilang Bali Surabaya deket, cuma 45 menit. Naik karpet terbang ya. Tetap aja secara cost itu ya, nggak semurah itu. Bener. Cuman kembali lagi tetap kalau emang nggak main-main, komitmennya itu intinya itu kembali ke aku pernah selalu gini ya kalau orang curhat sama aku gitu kan, ngomong kayaknya udah nggak bisa nggak bisa dipertahanin lagi. Aku bilang kamu pacaran berapa lama? Ya udah setahun sih Aku bilang udah setahun terus kamu bilang nggak bisa dipertahanin. Terus tadinya aku pacaran mau ngapain? Ya tujuannya kan cari pasangan hidup maunya ya married. Terus kalau married masa setahun kamu bilang udahlah nggak bisa dipertahanin. Jadi aku bilang kalau kamu udah pacaran setahun 2 tahun ada masalah itu jangan mundur dulu karena itu kan masih seumur jagung. Kalau emang kamu mau serius pacaranlah paling nggak ya kalau umurmu masih cukup ya 3-4 tahun lah. Kalau emang udah diperjuangin nggak bisa, baru kamu bilang udahlah nggak bisa, mumpung masih pacaran. Makanya waktu pacaran tuh benar-benar mengukur satu sama lain kan. Tapi kalau baru 1-2 tahun, udah gitu udah bilang nggak bisa gini. Ya iyalah start pacaran di umur 18. Kan pikirannya maksudnya masih mungkin bersenang-senang. Pacaran kayak lah gitu. kayak orang bayar KPR gitu 10 tahun gitu kan. Pokoknya rumah lunas, wah udah. Gitu Iya, makanya kadang kan orang tua bilang kalau lu belum siap married jangan pacaran dulu lah daripada pacaran kelamaan gak jelas. Bener. Kayak gitu. Ernaso 29 di Instagram bilang bahwa LDR berat di kangen. Oke, Feriati juga bergabung.
sendiri. Cece. Infonya nggak ada gitu. Hai Cece Feriati. Selamat malam nih, di WhatsApp ada yang tanya gimana caranya supaya kita nggak gampang curiga kalau pasangan sulit dihubungi waktu kita LDR. Ini pertanyaan terakhir sebelum nanti Regina akan memberikan satu tips kata-kata positif buat yang lagi LDR-an malam-malam. Ini dulu nih, nggak gampang curiga dengan yang susah dihubungi ketika LDR. Oke, dari awal yaitu ya karena komunikasi udah dibangun. Dan di komunikasi itu apa aja yang dibahas? Ya salah satunya soal trust ini. Yang memang itu bukan soal dirasain ya, tapi itu dinalar, diputuskan kayak berdasarkan otak gitu. Jadi ketika nanti ada situasi yang menggelitik, yang kayak aduh rasanya pingin curiga gitu ya. Tapi dia sudah menjelaskan dan ya itu tinggal jadi dari dirinya kita yang mau memutuskan secara sadar gitu. Kayak oke, ya udah. Aku terima, kayak aku percaya kamu nggak bohong gitu. Jadi itu bagian kita sih menurutku. K yang pertama adalah komitmen, K yang kedua adalah istilahnya komunikasi. K yang ketiga itu komunitas yang membangun. 3K ini mungkin bisa dijadikan satu kata-kata atau istilahnya last words yang benar-benar punchline banget bahwa 3K ini bisa membantu untuk yang LDR-an bisa lebih termotivasi lagi bahwa LDR tuh nggak cuma sekedar pacaran ya cuman having fun. Kayak kadang ada lagu dangdut yang mengatakan pacarku tidak jauh 5 langkah dari rumah. Pacaran sama saudara sendiri kayak ini 5 langkah doang dari rumah. Tapi yang pasti LDR kalau mau diusahakan pasti bisa. Pasti bisa. Regina, terima kasih. Cerita-cerita yang menarik sekali. Rosi, walaupun saya masih tetap percaya bahwa LDR itu susah, tapi kamu membawa saksi hidup, saksi mata yang sangat-sangat brilian sekali. Saya masih punya saksi yang lain. Oke, kita akan bahas berarti minggu depan ya. Minggu depan kita akan adu argumen lagi tentang sesuatu. Jadi tungguin aja, pokoknya Happy Sharing presented by Happy Family Center tiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Ya sudah, terima kasih Regina, terima kasih Rosi. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi Jumat depan. Happy Sharing presented by Happy Family Center and 103,8 Prima Radio Surabaya. Sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio Surabaya. Sahabat Prima, selamat datang di acara baru kalau hari Jumat malam. Namanya adalah Happy Sharing. Sharing presented by Happy Family Center and 103,8 Prima Radio Surabaya.